Qala al-muallif rahimahullah wa khassa khairul khalqi an qad tammama, wa khassa dan dikhususkan khairul khalqi akan terbaik makhluk yang dimaksud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an qad tammama, bahwa benar-benar telah menyempurnakan, bihi dengannya khairul khalqi, al-jami'a akan seluruh para nabi, Rabbuna oleh Tuhan kita, oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya bahwa Rasulullah adalah khatamun nabiyyin, penutup para nabi yang tidak ada lagi nabi sesudahnya. Wa ammama, dan menyeluruhkan oleh Allah, bi'satahu, akan diutusnya Rasulullah. Yang dimaksud bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada seluruh bangsa manusia dengan berbagai suku, kabilah, dan bahkan kepada bangsa jin, yang hal itu tidak terjadi bagi para nabi sebelum beliau. Fasyar'uhu la yunsakhu bi'atsatuhu, fasyar'uhu la yunsakhu bighairihi hatta az-zaman yunsakhu. Fasyar'uhu, maka syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yunsakhu, tidak dihapus, bighairihi, dengan selainnya, syar'uhu, hatta zaman yunsakhu, hingga zaman yunsakhu, dihapus. Artinya sampai hari kiamat, sampai penghabisan zaman ini, yaitu sampai datang hari kiamat. Nah, syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlaku sampai hari kiamat, tidak terhapuskan oleh apapun, oleh syariat manapun. Nabiullah Isa alaihi salam nanti akan turun dari langit sebagai nabi dan rasul, tetapi begitu turun nanti ia mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak memberlakukan syariatnya sendiri, tetapi mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa naskhuhu, lanjut, wa naskhuhu li syar'i ghairihi waqa. Wa naskhuhu, dan menghapus oleh syariat Rasulullah, li syar'i ghairihi, bagi syariat selainnya Rasulullah dari nabi-nabi sebelumnya, waqa, telah terjadi, hatman, secara pasti, adzallallahu man lahu mana', adzallallahu, telah menghinakan oleh Allah, man, akan orang, lahu, baginya, naskhuhu, mana', yang mencegah. Maksudnya pendapat orang yang mengatakan bahwa syariat Rasulullah tidak menghapus syariat sebelumnya dari para nabi atau para rasul sebelumnya, itu pendapat menyesatkan. Yang benar bahwa syariat Rasulullah beberapa di antaranya menasakh atau menghapuskan syariat-syariat dari beberapa rasul sebelumnya. Wa naskhu ba'di syar'ihi, dan menghapus sebagian syariatnya Rasulullah bil ba'di, dengan sebagian yang lain, ajiz, bolehkanlah oleh engkau, wa ma fi dzalahu min ghaddi, wa ma, dan tidaklah fi dza, dalam ini perkara, lahu, baginya itu ma, min ghaddi, dari berpaling. Yang dimaksud
bahwa di dalam syariat Rasulullah sendiri ada apa yang disebut dengan nasikh dan mansukh. Syariat-syariat yang atau ajaran-ajaran yang datang duluan, beberapa di antaranya ada yang terhapuskan dengan datangnya hukum yang baru. Nasakh itu raf'u hukmin sabiqin bi hukmin lahiq. Menghapuskan hukum terdahulu dengan hukum yang datang. Yang datang baharu atau belakangan. Dan itu terjadi di dalam syariat Rasulullah. Dan itu bukan berarti bahwa syariat Rasulullah tidak sempurna. Syariat Rasulullah sempurna dari awal hingga akhirnya. Adanya nasikh dan mansukh, ada banyak hikmah di dalamnya. Misalkan di antaranya adalah untuk meringankan bagi umatnya ini. Dan beberapa hikmah lainnya. Banyak terkait faedah atau hikmah-hikmah daripada adanya nasikh dan mansukh. Misalkan pada awal kedatangan dakwah Rasulullah kepada umat manusia ini, Rasulullah melarang mereka untuk ziarah kubur. Untuk ziarah kubur yang dimaksud kubur daripada orang tua mereka. Di antara hikmahnya adalah karena mereka baru masuk Islam dan belum banyak faham terkait ajaran Islam, sehingga dikhawatirkan ketika ziarah kubur lantas mereka memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang tua mereka yang mati dalam keadaan kufur. Bukan pada ziarah kuburnya itu sendiri terlarang, tidak. Pada hakikatnya ziarah kubur itu sendiri sudah ada. Bahkan dari zaman-zaman sebelum Rasulullah, dari para nabi terdahulu. Nah, jadi karena ada alasan tertentu, salah satunya itu tadi bahwa Rasulullah melarang awal-awal dakwah beliau kepada umat Islam ini atau kepada umat manusia ini, bahwa para sahabatnya dilarang ziarah kubur, dikhawatirkan mereka apa? Memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang tua mereka yang mati dalam keadaan kufur. Nah, lalu kemudian ziarah kubur itu setelah faham umat Islam juga mengetahui hikmah dan manfaatnya, Rasulullah kemudian membolehkannya. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha. Dahulu aku melarang kalian daripada ziarah kubur. Nah, sekarang ziarahilah oleh kalian. Nah, ini termasuk model daripada namanya nasikh dan mansukh. Juga di dalam Al-Quran, juga di dalam hadis Rasulullah ada. Bahkan para ulama menyebutkan ada namanya naskhul kitab bil kitab. Yang dimaksud adalah menghapus ayat Al-Quran dengan datang ayat Quran yang lain. Juga berlaku naskhul kitab bis sunnah, atau naskhus sunnah bil kitab, atau naskhus sunnah bis sunnah. Jadi berlaku dalam 4 segi itu. Quran dengan Quran, Quran dengan hadis, hadis dengan Quran, atau hadis dengan hadis. Nah, ini yang dimaksud dengan bait nomor 72, wa naskhu ba'di syar'ihi bil ba'di ajiz wa ma fi dhalahu min ghaddi. Syarah. Wa idza 'alimta, dan apabila telah mengetahui oleh engkau, anna Muhammadan, sesungguhnya Muhammad khatamun nabiyyin, itu penutup para nabi, mab'usun, diutus,
ya Muhammad ilan nasi ajma'in, kepada manusia seluruhnya. Fasyara'uhu, maka syariatnya Rasulullah, alladzi jaa, yang datang, yang telah datang, bihi, dengannya syara' sallallahu alaihi wasallam, oleh Rasulullah, la yunsakhu bi ghairihi, tidak dihapuskan dengan selainnya, syar'uhu minasyara'i'is sabiqati, dari beberapa syariat terdahulu. Wala lahiqa lahu, dan tidak ada yang akan datang, lahu, baginya syariat Rasulullah, fayansakhu, maka menghapus oleh lahiq ba'dahu, akan sebagian syariatnya Rasulullah. Maksudnya tidak ada sesuatu yang menghapuskan syariat Rasulullah, baik oleh syariat nabi-nabi terdahulu ataupun oleh syariat yang akan datang. Wala yunsakhu, dan tidak terhapus syai'un, akan suatu apapun, binuzuli Isa, dengan turunnya Isa. Bal, bahkan, huwa, bermula dia Isa, ya'malu, akan beramal atau berbuat oleh Isa, bi syari'ati Muhammadin, dengan syariat Muhammad, waqta idzin, waqta dzaka, di waktu itu. Di waktu itu yang maksud nanti ketika Nabi Isa turun, yang itu merupakan tanda kiamat, daripada tanda-tanda yang besar, diantaranya adalah turunnya Nabi Isa alaihi salam. Idla naskha kainun, karena tidak ada penghapusan yang terjadi, illa fi hayatin Nabi, kecuali di masa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud oleh Rasulullah sendiri. Seperti tadi Rasulullah melarang ziarah kubur, lalu Rasulullah menghapuskan larangan tersebut dan menganjurkan untuk ziarah kubur. Terjadi demikian, itu nasikh mansukh namanya. Misalkan ada hadis menyebutkan, tapi ini mansukh, mengatakan al-ma'u minal ma'i, air itu dari air. Apa maksudnya? Yang dimaksud kewajiban mandi junub itu adalah sebab keluar air mani. Ini hadis mansukh. Dengan datang hadis lain, Rasulullah mengatakan, idzal taqal khitanani faqad wajabal ghuslu. Apabila telah bertemu dua alat yang dikhitan, maksudnya alat laki dan perempuan, maka telah wajib mandi, walaupun tidak keluar air mani. Nah, paham gak itu? Jadi yang pertama tadi apa? Mansukh. Al-ma'u minal ma', mansukh. Dengan datangnya hadis yang kedua, yaitu apa? Idzal taqal khitanani faqad wajaba al-ghusl. Di dalam beberapa ayat Al-Qur'an pun demikian, ada nasikh dan mansukh. Lanjut. Ba'du mu'jizati an-nabiyyi. Baik kasrah itu, mu'jizati. Betul kan? Salah ya. Ba'du mu'jizatin nabiyyi, sebagian beberapa mu'jizat Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa mu'jizatuhu katsiratun ghurar, minha kalamullahi mu'jizul bashar. Wa mu'jizatuhu, dan mu'jizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katsiratun, itu banyak, ghurar,
Gharar itu artinya yang bercahaya, yang dimaksud dahsyat atau yang agung. Minha darinya mu'jizatuhu kalamullahi, itu kalam Allah, yang dimaksud Al-Quran, kitab Al-Quran. Mu'jizul bashar, yang melemahkan manusia, oleh itu kalamullah. Tidak ada yang dapat mengalahkan kemu'jizatan Al-Quran. Dari sekian kemu'jizatan Al-Quran, itu Al-Quran tidak ada siapapun yang dapat merusaknya. Sudah beratus tahun orang-orang kafir mau menghancurkan atau menghapus atau merusak, merubah Al-Quran, tapi tidak pernah bisa. Dan tidak ada buku apapun yang seperti Al-Quran, tidak pernah mengalami perombakan, belum lagi kandungan di dalamnya seperti lautan, bahkan dari berbagai ilmu. Betul bahwa Al-Quran itu mencakup ilmu-ilmu syara' di dalamnya, tetapi juga di dalamnya ada perkara-perkara yang kemudian disebut mu'jizat ilmiah. Jadi Al-Quran itu mengandung banyak pelajaran di dalamnya. Bahkan sebagaimana para ulama ahli tafsir menulis tafsir-tafsir mereka, itu banyak yang mereka itu menulisnya sesuai disiplin mereka. Sesuai apa? Fan, keahlian mereka masing-masing. Ada yang menulis dari segi bahasa, ada yang menulis dari segi macam-macam lah. Oleh karena itu tadi Al-Quran itu adalah banyak mengandung pelajaran, sehingga diriwayatkan dari sahabat Umar ibn Khattab, Al-Quran itu zu fununin wa syujud, ada banyak sekali cabang-cabangnya dan banyak sekali tafsiran-tafsirannya. Wa qad u'tiya nabiyyuna, dan telah diberikan akan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal mu'jizati, dari beberapa mu'jizat, aksara, yang lebih banyak, min ghairihi, dari selainnya Rasulullah, hatta qila, hingga dikatakan, innal mu'jizati, sesungguhnya mu'jizat allati hasalat, yang telah terjadi, fi hali hayatihi, di masa hidupnya Rasulullah, balagha adaduha, telah sampai jumlahnya mu'jizat, ma bainal alfi was salasati alafin, ma bainal alfi was salasati alaf, antara 1000 hingga 3000 mukjizat, sampai 3000-an mukjizat jumlahnya. Wa qad qala Syafi'i, dan telah berkata oleh Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, ma a'tallahu, tidaklah memberikan oleh Allah, nabiyyan, akan seorang nabi, mu'jizatan, akan satu mu'jizat, illa, kecuali, wa a'ta, telah memberikan oleh Allah, Muhammadan, akan Muhammad, mislaha, seperti itu mu'jizat, aw a'zama minha, atau lebih agung daripadanya itu mu'jizat. Jadi tidak ada mu'jizat sedahsyat apapun yang diberikan oleh Allah kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, kecuali pada diri Rasulullah ada yang seperti itu, atau bahkan lebih agung daripada itu. Mengapa? Karena Rasulullah adalah
Imamul Anbiya'i wal Mursalin, pemimpin para nabi dan para rasul. Nah, jadi demikian kata siapa? Al-Imam Syafi'i. Faman lam yata'allam, maka siapa orang yang tidak mempelajari syai'an akan sesuatu pun min mu'jizatir rasuli, dari beberapa mukjizat Rasulullah, yakunu muqassiran, maka adalah dia muqassiran, teledor, bahasa kitanya teledor. Apa teledor? Ya teledor. Taqsiran kabiran, akan teledor yang besar. Itu apa teledor? Bahasa Indonesia udah teledor. Wa a'zamu wa afdalu mu'jizatin nabi, dan paling agung dan bermula paling agung, wa afdalu, dan paling utama, mu'jizatin nabi, beberapa mu'jizat nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'anul Karim, itu Al-Qur'anul Karim. Dan tidak ada mukjizat yang kekal sampai hari kiamat kecuali mukjizat Rasulullah ini, yaitu Al-Qur'anul Karim. Wa amma ma'adal Qur'ana, dan adapun apa yang selain Al-Qur'an, min nab'il ma'i, dari memancarnya air, min baini asabi'ihi, dari di antara jari-jarinya Rasulullah, wa taktsirit ta'ami, dan membanyakkan makanan, memperbanyak makanan. Ini terjadi dalam beberapa keadaan. Taktsirut ta'am ini bukan satu kali, dua kali, tapi dalam beberapa keadaan. Di antara yang sudah kita baca dalam kitab ini kemarin, termasuk salah satunya adalah diriwayatkan dalam Sahih Muslim bahwa Abu Hurairah itu punya kantong isinya kurma. Rasulullah masukkan tangannya ke dalam kantong itu, kemudian mengambil kurma. Kemudian diberikan kantong itu kepada Abu Hurairah. Kata Rasulullah, ambillah sesukamu, kurma di dalamnya tidak akan pernah habis, dengan syarat engkau jangan menuangkannya. Ya, jangan kau tuangin, ambilnya jangan, tapi dirogoh. Ambil seberapa banyak pun, ambil lagi, berapa, terserah, enggak bakalan habis. Sampai Rasulullah wafat, itu kantong bersama Abu Hurairah. Setiap makan ngambil dari situ, ambil, atau memberi kepada orang yang ngambil, enggak pernah habis. Ada itu dari dalam Sahih Muslim. Syaratnya jangan ditumpahin, kata Rasulullah. Sampai di masa Khalifah Abu Bakar, kemudian Khalifah Abu Bakar wafat, ganti Khalifah Umar. Abu Hurairah masih ada dengan kantongnya itu, masih terus ngambil dari kantong itu, sampai Khalifah Umar wafat, ganti Utsman. Nah, di masa Utsman terjadi pergolakan, terbunuhnya Utsman. Yang terjadi di saat itu, termasuk rumahnya Utsman terbakar. Nah, saat itu Abu Hurairah di rumah Khalifah, dan termasuk yang membela Khalifah dari serangan orang-orang Khawarij atau orang-orang yang hendak membunuh Utsman. Termasuk cucunya Rasulullah, Imam Al-Hasan dan Al-Husain juga yang menjaga rumahnya Utsman. Sehingga tidak benar kalau dikatakan bahwa Sayyiduna Ali, ada pendapat menyesatkan ini, mengatakan bahwa dia hendak menuntut Utsman atau dia terlibat dalam pembunuhan Utsman. Itu sama sekali tidak benar. Ada pendapat mengatakan begitu, bahwa Ali
terlibat dalam terbunuhnya Utsman. Nah, itu pendapat menyesatkan ya. Buktinya Imam Hasan dan Husain justru yang menjaganya. Putranya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, Abu Hurairah di masa Khalifah Utsman itu kantongnya ikut terbakar atau hilang lah gitu. Satu riwayat sebutkan hilang karena konflik itu atau karena situasinya seperti demikian itu hingga kemudian tasnya itu hilang. Seandainya itu kantong berisi kurma nggak hilang sampai sekarang masih ada, kita bisa ambil kurma dari situ itu. Ambil kurma. Itu udah berganti berapa khalifah ya. Nah, taksirut ta'am itu diantara mukjizatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dalam banyak semacam ini, banyak dan senang kita membaca itu, senang. Misalkan ada kitab namanya Asy-Syama'ilul Muhammadiyah karya Imam At-Tirmidzi menceritakan di dalamnya ada sahabat Rasulullah menyuguhkan kaki kambing atau pahanya kurang lebih begitu. Kemudian disuguhkan. Rasulullah itu kalau makan tidak makan langsung dirinya sendiri tapi dibagi. Sebelum beliau makan bagi dulu. Bagi dulu kepada para sahabatnya. Sahabat yang membawa kaki kambing itu dia masak sendiri. Masak sendiri. Kemudian kata Rasulullah, bawa lagi sini kakinya. Udah ngomong dibawain, ngomong lagi Rasulullah berbicara lagi kata Rasulullah, bawa lagi kemari kakinya. Lah sahabat ini bertanya, wahai Rasulullah emang kaki kambing berapa sih? Emang kaki kambing berapa? Itu suruh bawa lagi. Dia tegur oleh Rasulullah, kalau engkau bener ngambil kaki kambing kagak pakai ngomong, itu kaki kambing gak bakalan habis. Gitu. Itu dalam Syama'ilul Muhammadiyah. Makin nanya, aturan ambil aja terus, ambil, nggak bakalan habis. Seandainya engkau tidak berkata begitu, ya emang secara umum kaki kambing berapa? Ya 4, emang berapa? Ini sahabat juga begitu, emang kaki kambing berapa sih? Minta lagi. Kalau bahasa kita ya begitu. Kata Rasulullah, seandainya engkau tidak bertanya dan terus engkau ngambil kaki kambing, itu kaki nggak bakalan habis. Kalau mukmin lain lagi. Sebelum kasih orang, makan dulu, udah habis dia kata. Wan syiqaqil qamari dan terbelahnya bulan. Wa nutqil jamadi dan berbicaranya benda-benda mati. Benda mati seperti kerikil, bertasbih di tangannya Rasulullah. Faminhu maka darinya ma'adal Quran, apa yang selain Al-Quran, ma waqa'a apa yang terjadi, at-tahaddi bihi karena tantangan bihi dengannya ma waqa'a karena tantangan, maksudnya ditantang oleh orang-orang kafir baru kemudian nampak mukjizatnya Rasulullah. Wa minhu dan darinya ma'adal Quran ma waqa'a apa yang telah terjadi dan halnya menunjukkan ala sidqihi di atas kebenarannya Rasulullah min ghairi sabqi tahaddin dari tanpa terlebih dahulu oleh tantangan, dari tanpa adanya tantangan. Wa min dzalika dan dari demikian itu selain daripada Al-Qur'an insyiqaqul qamari terbelahnya bulan, wa kalamul hajari dan berbicara oleh bebatuan, wa maji'us syajari dan datangnya pohon ilaihi kepadanya Rasulullah li isyaratihi karena isyaratnya Rasulullah,
Wa kalamul bahaimi. Jadi pohon itu dalam satu riwayat hadisnya menceritakan ada seorang kafir, dia meminta saksi kepada Rasulullah terkait kerasulan dan kenabiannya, dan di saat itu tidak ada saksi, tidak ada apapun, yang ada pohon jauh dari hadapan Rasulullah, bahkan di dataran rendah, ya di lembah lah kurang lebih seperti itu. Dipanggil oleh Rasulullah itu pohon, maka itu pohon ya syukkul arda syaqqa, dia membelah bumi. Oh, datang kepada Rasulullah, menghadap kepada Rasulullah. Wa kalamul bahaimi, dan berbicara oleh binatang-binatang kadhabbi, seperti dhabi, kijang, wadhabbi, dan biawak. Kalau yang kijang itu dikisahkan dalam hadisnya ada sahabat menangkap kijang. Ini kijang sedang menyusui anaknya, ketangkep di hadapan Rasulullah, ngadu, wahai Rasulullah, saya punya anak, saya lagi nyusuin, mau di balik gunung, saya nyusuin dulu dah ke sana, nanti saya balik lagi ke sini. Iya, dia berkata begitu, saya balik lagi, saya susuin anak saya balik lagi ke sini, terserah mau diapakan. Benar balik lagi deh. Setelah beberapa lama menyusui, balik lagi ke hadapan Rasulullah. Kemudian akhirnya apa? Enggak jadi, dilepas. Masya Allah. Lembutnya Rasulullah seperti itu. Wadhabbi, dan biawak, wal jamali, dan unta, wadzira'il masmumi, dan paha yang diracun. Dalam riwayatnya ini paha kambing sudah jadi makanan, sudah jadi sate lah kurang lebih, atau daging bakar besar itu sudah siap makan, tapi dia ada racunnya. Ngomong dia, wahai Rasulullah, saya ada racunnya. Gitu ngomong kepada Rasulullah. Wa haninul jiz'i ilaihi, dan merintihnya batang kayu ilaihi, kepadanya Rasulullah. Wa isba'ul katsiri, dan mengenyangkan terhadap orang banyak, min qaliliz zadi, dari sedikitnya bekal. Jadi bekal sedikit atau makanan yang sedikit, tapi kemudian orang makan dari bekal tersebut semuanya kenyang. Wa taksirul qadidi, dan memperbanyak makanan atau barang yang sedikit, ada yadaihi, di atas kedua tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya dengan sebab tangannya Rasulullah. Wa nab'ul ma'i, dan memancarnya air, min bainil asabi'i, dari di antara jari-jari. Wa raddu 'aini Qatadah, dan mengembalikan mata Qatadah. Qatadah ibn Nu'man, salah seorang sahabat Rasulullah, dalam peperangan matanya itu terkena senjata orang kafir sehingga biji matanya keluar, sampai bijinya keluar, oplak-aplek keluar, oplek, sehingga sebagian sahabat ada yang mau memotong uratnya itu, mau dipotong, tapi ada yang berbicara dari beberapa sahabat itu, jangan potong dulu, kita lapor dulu pada Rasulullah. Dibawalah itu Qatadah menghadap Rasulullah, lalu Rasulullah dengan diusap dengan tangannya pada matanya itu, dengan sekali usapan, maka kemudian apa? Langsung sembuh saat itu juga. Sampai Qatadah dia lupa ayya ainaihi asobat. Jadi di manakah dari dua matanya tersebut yang dulu pernah kena senjata, apa kanan atau belah kiri, sampai lupa deh. Artinya normal seperti semula, bahkan lebih baik.
Wa ikhbaruhu dan menghabarkan oleh Rasulullah an mughayyabatin dari beberapa perkara ghaib. Fakana maka ada ma akhbaru bihi apa yang diberitakan oleh Rasulullah bihi dengannya ma kama akhbaro seperti apa yang telah diberitakan oleh Rasulullah yang dimaksud pada kejadiannya ba'da muddatin madidatin setelah masa yang panjang. Banyak sekali mukjizat-mukjizat yang dihabarkan oleh Rasulullah di masa hidupnya, lalu kemudian kejadiannya setelah wafat Rasulullah menunjukkan kebenaran mukjizatnya Rasul, kenabiannya Rasulullah. Banyak kita seperti itu. Wa tafluhu fi aini aliyin dan meludah oleh Rasulullah fi aini aliyin pada mata Ali bin Abi Thalib wa huwa dan dia Ali armadu sakit mata. Wa afiyatuha dan sehatnya ain Ali mata Ali di waktiha di saat itu artinya langsung di waktu itu. Falam tarmad ba'da dzalika maka tidak pernah sakit mata setelah itu. Selanjutnya enggak pernah sakit mata lagi. Si Uday sakit mata diludahin sama Irul. Kira-kira sembuh apa tambah parah ya dah? Wa tafluhu dan meludahnya oleh Rasulullah fil bi'ri di sumur al-malihati yang asin fahadiyat maka menjadi tawar maka menjadi menjadi apa menjadi tawar wa azubat menjadi tawar artinya layak jadi bagus jadi tawar dan jadi bisa diminum. Ya kalau asin kan juga bisa diminum. Gimana bisa diminum? Itu yang disebut kemudian bi'r taflah namanya. Bi'r taflah. Sumur taflah. Disebut demikian oleh karena itu sumur semula asin dan diludahi oleh Rasulullah berubah airnya menjadi apa? Menjadi tawar. Airnya ada di rumah saya. Airnya. Beneran. Ada airnya beneran. Keberkahannya paling tidak bukan persis. Itu air diambil dari sumur taflah. Air ada di rumah saya. Dari air sumur taflah. Air berkah. Bahkan tidak hanya itu, tapi juga dibacakan khataman Quran dan lain sebagainya. Dicelupkan rambut Rasulullah juga. Wal isra'u bihi dan diisrakan bihi dengan Rasulullah wal mi'raju dan mi'raj, dimi'rajkan dengan Rasulullah. Itu diantara sekian banyak mukjizat Rasulullah. Nah itu beberapa diantaranya yang min ghairi tahaddin atau min ghairi sabqi tahaddin dari tanpa adanya tantangan dari orang-orang kafir. Wa qad dzakarna dan telah menyebutkan oleh kami sarda ba'dihha kutipan akan sebagian yang mukjizat fi syarhil farid dalam Asy-Syarhul Farid 'alal Jauharati atas kitab Jauharah. Jadi Syekh Jamil Halim punya syarah lain terhadap Jauharah. Jauharatut Tauhid. Ada syarah beliau yang lain. Fangzurha, maka lihatlah oleh engkau akan itu Syarhul Farid, mukjizat-mukjizat yang dikupas atau dibahas di sana, Syarhul Farid. Wallahu a'lam bishawab.